Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dede Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi fisika kelas 11 IPA, yaitu tentang gelombang berjalan dan stasioner. Oke, pada kesempatan kali ini, tentunya saya akan membahas mulai dari gelombang berjalan, kemudian ada latihan soalnya, sampai nanti kalau sempat kita bahas ke gelombang stasioner, seperti itu. Baik, kita mulai dulu ya teman-teman semua. Jadi, pada materi fisika kelas 11 ini merupakan materi di semester kedua ya teman-teman. Yang mana di sini kita pelajari setelah mempelajari gelombang mekanik seperti itu. Maka dari itu, saya rasa nanti teman-teman semua sudah mempelajari materi gelombang mekanik gitu ya. Jadi ini dibutuhkan materi prasyaratnya yaitu gelombang mekanik seperti itu. Oke, ini ada animasi mengenai bentuk gelombangnya ya, teman-teman semua. Oke, kita mulai saja untuk materinya. Jadi, sebelum kita memulai materi gelombang berjalan dan stasioner ini, saya persilakan untuk teman-teman semua mengerjakan yang namanya asesmen diagnostik ya, yang mana bisa kalian dapatkan melalui scan barcode di layar teman-teman. Oke, jadi di asesmen diagnostik ini berisi tentang materi gelombang mekanik sebenarnya. Yang mana tadi setelah saya bilang ini merupakan materi prasyaratnya. Untuk itu, teman-teman mungkin boleh mengerjakan terlebih dahulu untuk asesmen diagnostik ini. Oke, dipersilakan ya. Baik, setelah kalian menyelesaikan asesmen diagnostiknya, kita bisa memulai nih untuk pelajaran hari ini. Baik, jadi diawali bahwa berdasarkan berubah atau tidaknya posisi gelombang, jadi gelombang itu dibagi menjadi dua jenis. Ya, yaitu yang pertama adalah gelombang berjalan, lalu yang kedua adalah gelombang stasioner. Nah, mungkin bagaimana cara kita mengetahui perbedaannya atau bedanya seperti apa antara dua jenis gelombang ini, gitu. Baik, ini saya punya ini ya dua animasi. Yang pertama ada tetesan air, lalu yang kedua ada senar gitar yang bergetar seperti itu. Kira-kira kalau menurut kalian yang mana yang merupakan gelombang berjalan dan mana yang merupakan gelombang stasioner? Boleh ditebak seperti itu ya. Kalian rasa yang air ini apa nih? Stasioner kah? Atau berjalan kah? Oke. Sudah punya jawaban? Baik, kita reveal ya apa jawabannya. Nah, ini dia. Jadi ternyata untuk gelombang air ini merupakan gelombang berjalan. Sedangkan untuk senar gitar, ini merupakan gelombang stasioner. Kira-kira dari sini kalian bisa nggak memperkirakan bedanya apa antara kedua gelombang ini? Ya, kalau seandainya bisa, nah nanti kita bisa memudahkan kalian untuk mempelajari materi ke depannya. Tetapi kalau masih belum, tenang aja, masih ada satu simulasi ya yang bisa kita buka untuk mempermudah kalian memahami perbedaannya. Oke, kita lanjut ya. Baik, ini dia di sini sudah saya sediakan ya tentang simulasi PET. Mungkin teman-teman semua bisa membukanya di sini ya. Coba ini sekarang saya buka ya. Oke. Nah, ini dia. Ini baik, itu ya. Kita close dulu. Baik, jadi di sini ada simulasi mengenai gelombang mekanik, gelombang berjalan dan stasioner ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, oke, jadi ini ada tiga model ya, ada fixed end, ada loose end, sama no end. Oke, apa bedanya? Coba kita cek. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang loose end, kemudian yang ketiga ini no end. Oke, kira-kira teman-teman bisa memperkirakan nggak mana yang merupakan gelombang berjalan, mana yang merupakan gelombang stasioner. Oke, jadi teman-teman, untuk gelombang berjalan, ini dia ditandai dengan bagian yang ini nih, yang tulisannya no end. Jadi ibaratnya gelombang berjalan ini dia eh, akan terus merambat teman-teman sampai jarak yang jauh bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak dibatasi dengan ujung. Kalau pada gelombang stasioner itu dia ada yang membatasinya yaitu ujungnya. Jadi dia dibatasi seperti misalkan yang ini fixed end. Nah, dia dibatasi sampai sini sehingga nanti pergerakannya dia hanya sebatas pada tali ini aja. Seperti itu ya.
Dan bentukannya nanti ada dua jenis untuk bagian gelombang berjalan, ada dua jenis ya. Ada yang ujungnya tetap ya, yang seperti yang kalian lihat sekarang ini adalah gelombang stasioner ujung tetap, dan ada juga gelombang stasioner ujung bebas. Seperti namanya ya, fixed end, loose end, kayak gitu. Baik, di sini saya rasa sudah cukup bisa menggambarkan ya terkait gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sekarang kita bisa lanjut, teman-teman. Nah, kita mulai dari yang gelombang berjalan terlebih dahulu. Nah, ini dia terkait gelombang berjalan. Jadi, secara pengertian, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang posisinya senantiasa berubah atau berpindah setiap waktu terhadap medium perambatannya. Sebagaimana namanya ya. Jadi, dia berjalan, berpindah, berubah terhadap waktu. Ya, dan juga terhadap medium, setiap waktu dan juga terhadap medium perambatannya. Nah, di sini teman-teman ada suatu persamaan umum tentang simpangan partikel ya atau Y di sini adalah plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus KX. Oke, ngomong-ngomong di sini persamaannya bisa diubah urutannya ya, bisa KX terlebih dahulu atau omega T terlebih dahulu. Apa itu plus minus di sini? Kemudian ada plus minus di sebelah situ, ada A sin, ada omega. Nah, ini familiar. Mungkin sedikit ada yang kalian belum familiar gitu ya. Nah, mungkin yang Bapak bisa saya jelaskan adalah di sini ada keterangannya. Jadi Y di sini tentunya adalah simpangan. Simpangan itu adalah seberapa jauh dia dari titik setimbangnya. Jadi kalau kalian lihat di gambar nih, sebentar. Di bagian ini kan ada garis tengah ya, kelihatan ya pointernya. Nah, ini garis tengah ini adalah titik setimbangnya. Kemudian yang namanya simpangan itu adalah jarak si gelombang ke jarak suatu titik dari titik setimbangnya di tengah-tengah. Misalkan titiknya ada di sini. Nah, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah simpangan. Mungkin kalau pakai ini lebih jelas ya. Oke. Misalkan titiknya ada di sini. Nah, di situ. Maka jarak dari titik ini ke sini itu adalah simpangannya. Ah, kayak gitu. Kemudian kalau plus minusnya nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, kalau A dulu nih. A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu apa? Dia adalah simpangan juga. Tetapi dia simpangan yang paling jauh atau yang paling maksimum. Di mana letaknya? Dia letaknya di puncak-puncak ya, di sini bisa, di situ bisa, dan juga di lembah juga bisa. Jadi jarak dari puncak sini itu adalah amplitudo, jarak dari lembah ke titik tengah ini juga amplitudo. Nah, seperti itu. Oke, jadi bisa yang puncak atau yang bisa yang ke lembah ya. Tapi bukan dari puncak ke lembah, bukan. Oke. Kemudian ada W, ini bukan W ya, tetapi sebutannya adalah omega. Namanya adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Kemudian ada T, tentunya T itu adalah waktu. Kemudian K, dia adalah bilangan gelombang. Kemudian ada X, dia adalah jarak. Nah, seperti itu. Kalau X itu berarti dia jarak dari misalkan titiknya ada di sini nih. Berarti X-nya itu adalah dari titik asal getaran ke titik partikel yang dimaksud. Situ, itu adalah X. Baik, seperti itu. Sekarang kita bisa lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya terkait plus minus ya. Jadi plus minus yang pertama itu menandakan gelombang dimulai dari atas atau bawah. Sebagai contoh, misal ini ada gelombang seperti ini. Nah, gitu ya. Set. Oke. Karena dia mulainya ke atas, nah ke atas itu dia positif. Sehingga persamaannya berarti Y sama dengan plus A. Nah, kayak gitu. Plus A bla 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 gitu ya. Tetapi plusnya kan biasanya tidak ditulis. Dibiarin aja. Jadi A langsung positif lah intinya. Tetapi jika gelombangnya itu dia start dari bawah, maka di sini dia nilainya negatif. Sama dengan minus A bla bla bla. Nah, gitu. Bisa ya terbayang bedanya ya. Jadi dilihat dia startnya ke atas atau ke bawah, berarti nanti tanda plus minusnya juga mengikuti. Kemudian, nah yang kedua ada plus minus lagi nih. Ya, ini plus minus yang pertama. Oke, sama ada plus minus yang kedua. Kalau plus minus yang kedua, itu dia menunjukkan arah rambatnya. Ini arah rambatnya yang kedua ini ya. Nah, arah rambatnya ini dia menandakan, misalkan dia ngerambatnya ke kanan atau mungkin ke kiri, gitu ya. Kalau dia ke kanan itu negatif, kalau dia ke kiri itu dia positif. Seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan persamaan, misalkan seperti ini ya.
Y sama dengan 10 sin dalam kurung misalkan 5 pi T plus 4 pi X. Oke, berarti kalau di sini plus artinya dia merambatnya kemana? Merambatnya ke betul sekali ke kiri. Begitu. Lihat di sini ya. Jadi kebalikan biasanya kan kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Nah, ini dia dibalik. Oke. Baik, berikutnya. Nah, di sini ada omega dan ada K. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari apa namanya dari besaran tersebut? Jadi dari omega, teman-teman semua nanti bisa mendapatkan yang namanya frekuensi dan juga periode. Karena si omega ini persamaannya didapat dari ini dia nih, 2 pi per T, 2 pi per periode, atau bisa juga 2 pi dikali frekuensi. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai periode dari gelombang dan juga nilai frekuensinya. Nah, kalau untuk K, K itu dia adalah bilangan gelombang yang mana didapatkan dari ini dia persamaannya 2 pi per lambda. Jadi teman-teman bisa mendapatkan lambda nih dari si nilai K-nya. Jadi ya, lambda sama dengan 2 pi per K. Seperti itu. Oke, jangan lupa satuannya diperhatikan. Untuk omega satuannya adalah radian per second, periode satuannya adalah second, frekuensi hertz ya. Kemudian untuk bilangan gelombang itu per second ya. Jadi 1 per second gitu maksudnya. Sedangkan lambda atau jarak gelombang, panjang gelombang dia satunya dalam meter. Oke. Nah, ini sama kayak tadi ya. Jadi dari persamaan si omega dan K bisa diuraikan menjadi persamaan frekuensi periode seperti ini, tinggal dibalik aja. Dan juga panjang gelombang atau lambda. Nah, sama ada satu lagi yaitu cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini bisa kalian dapatkan dengan samaan ini ya. Kalian bisa dapatkan dengan mengkali antara lambda dikali frekuensi, atau bisa juga lambda dibagi periode, atau mungkin bisa juga omega per K seperti itu. Ya. Baik, ini untuk cepat rambat gelombang. Nah, kemudian ini ada 3 persamaan yang kalian bisa lihat. Nah, ini apa nih? Nah, jadi gini, bahwa di dalam gelombang ini nanti tidak hanya ada simpangan ya, melainkan nanti ada juga kecepatan getar, sama ada percepatan getar. Persis seperti pas kalian mempelajari tentang gerak. Di gerak kan ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, di gelombang juga sama kurang lebih. Ya. Ada simpangan, ada kecepatan, dan percepatan. Cara dapatnya gimana? Kalian tinggal turunkan saja persamaan dari misalkan nih, kalian mau mendapatkan kecepatan putar partikel. Berarti kalian turunkan dia dari persamaan simpangan atau persamaan posisi gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini Vp sama dengan dy per dt. Jadi turunan dari si y terhadap waktu didapatlah persamaannya seperti ini. Oke. Kemudian kalau untuk percepatan dia juga sama, dia didapatkan dari turunan dari V, jadi dv per dt. Jadi si dv v ini nih diturunin sekali lagi biar dapetin si percepatan seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian sementara ini kita next dulu. Nah, ini dia untuk contoh soalnya. Teman-teman bisa perhatikan dari satu soal aja ini bisa banyak banget yang ditanya. Ada berapa nih? Sampai 12 ya berarti ya. Sampai L. Jadi ada 12 pertanyaan dari satu soal, dari satu persamaan. Nah, ini menandakan bahwa persamaan gelombang ini memuat berbagai variabel yang bisa diperoleh dari si gelombang tersebut. Sampai 12 ya, gitu. Nah, di sini ada pertanyaannya sebenarnya nggak yang rumit-rumit ya. Ini dasar-dasar aja pertanyaannya ya seperti menanyakan amplitudo, frekuensi sudut, dan lain. Tenang saja, ini akan kita bahas tentu saja di karena ini contoh ya, jadi biar kalian terbayang gitu ya, kalian bisa perhatikan pekerjaannya seperti apa, pekerjaannya. Oke. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi di sini saya akan sampaikan dalam coret-coretan ya. Sini sudah saya sediakan pentab. Jadi biar memudahkan kalian juga untuk memperhatikan bagaimana sih cara ngerjainnya. Gitu. Oke, sebentar. Tadi pertanyaannya apa aja ya? Yang pertama ada, langsung aja saya tulis ya. Yang pertama amplitudo. Oke.
amplitudo. Nah, jadi teman-teman semua bisa melihat persamaannya terlebih dahulu, lalu kita bedah. Gitu ya. Kan persamaan umum dari gelombang itu apa sih? Seingat ya, persamaannya adalah Y sama dengan A kali sin, kemudian dalam kurung omega T plus minus KX gitu ya. Di sini juga ada plus minusnya ya. Oke, plus minusnya. Oke. Artinya yang pertama ini adalah si A. Berarti si 0,02 ini dia adalah siapa? Dia adalah A. Seperti itu. Kemudian di sini sin 10 pi T. Nah, teman-teman perhatikan pasangannya. Jadi di sini pasangannya adalah T. T ini dia samanya si bersamaannya dengan si omega sehingga kita bisa pastikan bahwa si 10 pi, pi-nya ngikut ya. Pi-nya di sini 10 pi-nya di sini adalah omega. Oke. Kemudian berarti 2 pi-nya itu adalah K seperti itu. Perhatikan juga satuannya ya, T-nya dalam sekon, X dan Y dalam meter. Oke, berarti satuannya satuan internasional semua, jadi aman. Karena terkadang ada yang Y dan X-nya dalam senti, jadi kalian harus ubah terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja ya. Berarti A-nya sama dengan berapa amplitudonya? Kan sini udah jelas ya, 0,02. Ya sudah, berarti jawabannya adalah 0,02 dan satuannya adalah meter. Kalau mau diubah ke senti boleh nggak? Boleh-boleh aja tentunya. Berarti jadi 2 cm dikali 100 ya. Kemudian untuk yang B, nah yang B itu kalau nggak salah dia kecepatan sudut ya, atau frekuensi sudut gitu. Jadi yang ditanya adalah omega. Nah, omega berapa? Kita sudah identifikasi tadi dari persamaannya. Omeganya adalah 10 pi. Nah, satuannya jangan lupa. Kira-kira apa satuannya? Iya, satuannya adalah radian. Bentar. Oke, radian per sekon. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, dia adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang adalah K. Berapa nilainya? Nah, kita sudah identifikasi juga. Nilainya adalah 2 pi. Satuannya adalah per sekon. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, ini kan di depannya ada minus ya. Apakah berarti nilai K-nya minus 2? Buat yang tadi memperhatikan dari awal pasti sudah menyadari bahwa minus di sini artinya apa? Ya, minus di situ artinya apa? Artinya dia bukan berarti nilai K-nya itu minus gitu ya. Nah, jadi minus di sini menandakan apa? Menandakan arah rambat. Oke, betul sekali. Rambatnya kemana? Ke kanan, betul. Karena kebalikannya biasanya kanan positif. Nah, ini dibalik sedikit. Jadinya kanan bisa negatif. Gitu ya. Nice. Jadi minus itu bukan miliknya si K. Oke. Minus itu menandakan arah rambatnya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kalau nggak salah yang D itu adalah frekuensi F. Nah, bagaimana mencari frekuensi? Masih ingat dari slide sebelumnya? Frekuensi bisa kalian dapatkan dari apa? Iya, betul. Dari omega. Betul. Kenapa? Karena omega ini persamaannya adalah, coba omega apa persamaannya? Omega sama dengan 2 pi F atau sama dengan 2 pi per periode. Kayak gitu ya. Nah, berarti F-nya sama dengan apa? F-nya berarti sama dengan omega per 2 pi. Kayak gitu. Nah, kita tinggal bagi aja. Omega kan udah ada tuh di opsi di poin B ya, 10 pi. Berarti di sini kita bagi tinggal 10 pi dibagi dengan 2 pi. Nah, dapatlah hasilnya adalah 5. Satunya apa? Hz atau Hertz gitu. Sip, lanjut. Yang E itu dia berarti periode gitu ditanya. T besar periode. Untuk mendapatkan periode, kalian bisa pakai yang omega lagi ya kan bisa atau bisa juga dari F-nya yang udah kalian dapetin di pertanyaan yang D gitu ya. Bebas kalian mau pakai seperti apa karena sama aja. Di sini saya bakalan pakai yang omega. Jadi T sama dengan 2 pi dibagi omega. Nah, gitu ya. Kebalikannya aja sebenarnya antara frekuensi dengan periode itu kan kebalikannya ya rumusannya. Jadi di sini dia adalah 2 pi per 10 pi. Nah, atau sama dengan 1/5.
sekon gitu ya. Atau kalau mau dijadiin desimal berarti jadi 0,2 ya. Nah, 0,2 apa? Sekon. Gitu. Oke. Kemudian yang habis yang F. F-nya tadi apa ya? Kita bisa balik dulu nggak pas slide sebelumnya. Nah, ini dia. Oh, di sini cepat rambut dulu yang dia ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kita urut aja nggak apa-apa agak sedikit sedikit beda ya. Nggak penting semuanya kita jawab. Oke, kita berarti di sini yang F-nya justru harusnya dia adalah apa tadi cepat rambat ya, berarti V. Nah, gitu. Buat yang memperhatikan dari awal tadi, ya, V itu kan bisa didapat ada beberapa persamaan ya. Bisa lambda dikali frekuensi, bisa lambda per periode, dan satu lagi bisa omega per K. Nah, kalian tinggal pilih aja yang mana yang mau kalian dapat, yang mau kalian cari. Tapi kalau dilihat di sini kan ada lambda ya. Kita dari tadi belum mencari lambda. Ya enggak? Belum ada tuh yang kita cari lambdanya. Sehingga kalian bisa pakai yang omega per K-nya aja. Jadi di sini saya akan tulis omega sama dengan 10 pi, ya kan? Dibagi K-nya yaitu 2 pi sehingga nilainya adalah 5 meter per sekon. Sip. Oke. Kemudian yang G berikutnya adalah panjang gelombang. Nah, di sini baru deh dicari lambdanya. G. Oke. Bagaimana cara kita mencari lambda, teman-teman? Kalian bisa dapetin lambda dari mana? Dari K, betul. K itu dia adalah apa sih? K adalah 2 pi per lambda. Nah, berarti lambda sama dengan 2 pi per K. Betul sekali. Oke, kita tulis aja di sini dia adalah 2 pi per K. Nah, K-nya berapa? K-nya adalah 2 pi juga. Nah, berarti 2 pi per 2 pi. Sehingga dapat K-nya sebesar, lambdanya berarti sebesar 1. 1 apa? Tentunya meter. Karena di sini satunya adalah meter. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di komen aja gitu ya teman-teman ya. Baik, lanjut ya. Kita masih ada HI sampai L. Wah, oke, yang H dulu deh sekarang. H. Di sini menanyakan arah rambat gelombang. Oh, kalian bisa dapetin H ini, jawaban H ini dari mana? Dilihat dari persamaan, betul. Dilihat dari persamaan. Nah, persamaannya kan tadi kita udah singgung juga di awal ya. Di sini ada tanda minus yang menandakan bahwa arah rambatnya ke kanan, gitu ya. Langsung aja saya tulis ya di sini arah rambat ke kanan ya, ke kanan karena persamaannya tadi yang minus gitu. Oke, H, kemudian I ya. Kalau I di sini ditanya adalah simpangan gelombang saat T 1 sekon dan X 1 meter. Oke, coba. Ini menanyakan simpangan. Nah, simpangan itu kan dia adalah Y ya. Y itu simpangan. Nah, nilainya adalah ini kan persamaannya 0,2 dan lain-lain itu dia adalah persamaan simpangannya. Di sini kita tulis dulu 0,02 dikali sin dalam kurung 10 pi t min 2 pi x. Nah, di situ disebutin saat T 1 sekon dan X sama dengan 1 meter. Artinya, kalian tinggal masukin aja nilai T-nya 1, nilai X-nya juga 1. Itu. Sehingga dapat seperti ini, 0,02 kali sin 10 pi dikali 1 kurangin 2 pi kali 1. Nah, ini kan jadinya nggak berubah nilai ya. Jadi 10 pi dikurangin 2 pi. Nah, jadi berapa itu dia? 10 pi dikurangin 2 pi. Oh, berarti jadi 8 pi. Nah, ini mulai sampai sini gimana nih? Kita mencari nilai 8 pi. Sin 8 pi. Nah, mungkin kalian langsung bingung. Aduh, 8 pi besar banget sudutnya. Ya, karena 1 pi itu kan 180 derajat. 8 pi berarti 8 kali 180 derajat. Iya, memang seperti itu. Tapi kalian bisa pakai cara yang lebih sederhana aja.
Sekarang gini, kalian kalau belajar tentang trigonometri kan kemungkinan besar masih ingat ya, berapa sih nilai sin sekian derajat gitu. Kalian ingat nggak bahwa sin 0 dan sin 180 itu nilainya berapa? Atau mungkin sin 0, sin 90, sin 180. Nah, itu mungkin kalian masih ingat. Berapa nilainya? Sin pi, sin 180, dia nilainya adalah, ya betul, nilainya adalah 0. Artinya, sin yang kelipatan dari pi, nilainya berarti akan sama 0 juga. Kayak gitu. Sehingga di sini nilainya 8 pi. Artinya dia akan, kalau kita gambarkan ya, kan ini 0. Di sini dia pi berarti kan. Nah, kemudian di sini 2 pi, kemudian di sini 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi. Nah, itu. Kurang lebih begitu ya. Di sini 8 pi. Nah, 8 pi itu berarti kan di titik 0 lagi. Nah, berapa nilai sin 0? Sin 0 adalah 0. Sehingga dapatnya adalah y-nya sama dengan 0,02 kali 0. Sehingga jawabannya adalah 0. Nah, mungkin terkesan kok 0 sih? Ya, terkesan kok 0 gitu. Ternyata memang berarti pada saat itu posisinya dia kira-kira lagi kayak gimana? Nah, biar gampang coba sebentar. Posisinya dia kurang lebih berarti lagi kayak gini. Kalau digambarkan ini gelombang, misalkan gitu ya. Nah, posisinya dia itu lagi sebentar di sebelah sini. Nah, kurang lebih misalkan di sini gitu ya. Karena di titik tengah yang nilainya 0. Seperti itu. Paham ya? Mantap. Oke, mungkin untuk yang JKL-nya kita bisa next lagi dulu aja ya teman-teman ya. Kita bahas di teman berikutnya. Oke, sekarang ini dia. Kalian silahkan lihat latihan soal ya. Silahkan kalian screenshot ya. Kemudian kalian apa namanya kerjakan ya. Kira-kira bagaimana dapetin di sini 5 doang ya, nggak sampai 12 ya. 5 aja untuk besaran-besaran yang lebih umum ya amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat. Baik, di sini ada soal. Kemudian soal ketiga, saya di screenshot ya, silahkan. Kemudian soal keempat, dan nextnya adalah gelombang stasioner. Oke, sini mungkin untuk bagian stasioner kita bisa, tadi udah sempat kita singgung ya. Stasioner di sini dia ada dua jenis, ujung terikat dan ujung bebas. Sekali lagi kalian bisa lihat di bagian ini, ujung terikat, ini ujung bebas dulu ya. Nih, stasioner seperti ini, ujung bebas nih. Jadi ujungnya itu dia bisa bergerak bebas, seperti namanya, ujung bebas. Kalau ujung terikat, berarti ujungnya terikat atau diem aja di tengah sini. Yang membedakan apa? Nah, yang membedakan nanti membentukan gelombangnya jadi berbeda. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini ujung terikat. Di bagian ujungnya itu dia di tengah-tengah, ya. Tapi kalau ujung bebas, ujungnya itu dia bisa di atas bawah. Jadi kayak bisa gerak. Jadi gambarannya itu di atas bawah. Nah, kelihatannya bedanya ya. Oke. Sehingga nanti yang membedakan berikutnya ada lagi nih. Kalau di stasiun ujung terikat dan ujung bebas biasanya sering kali ditanya kayak letak simpul, perut, dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan saling berbeda antara gelombang stasioner ujung terikat dengan gelombang stasioner ujung bebas. Oke, mungkin ini dia. Karena waktu kita sudah mau habis, jadi teman-teman boleh silahkan kerjakan ya untuk kuisnya. Silahkan boleh di scan di sini. Nah itu ya. Baik, em, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi semoga yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.